Halo, Hai, apa kabar Ton? baik. Apa Hai, kabar? lagi di mana? Di rumah saja. Di rumah aja. Inong apa kabar Inong? Inong baik. Oh, baik. Lagi Oh, ini sibuk udah sama buka ya? brand opennya dia. Oh, oke, bikin brand baru. Bikin brand ini apa? Scent sama shaving buat cowok sama Wah, keren. sanitizer kemarin lagi ya buat jualan sanitizer. Up to date banget. Di US lagi booming parah ya, yang apa? Body care for men. Ini kita Iya, pakai iya. masker ya. Sekarang kita Kenapa? berdua. Kita Masker. pakai masker. Karena kita berdua. Sesuai inilah PSBB aturan. Thank you banget ya sebelumnya udah mau jadi tamunya Fortuna Thank you di udah ngundang. session hari ini namanya Good Future. Oke. Karena sebetulnya itu perpaduan antara Good Step sama Future Trend. Nah, Oke. jadi yang kita amaze tuh adalah Good Step tuh immediately langsung buka lagi. Yeay! Itu buka Mau nggak lagi di mau ya. semua atau cuma Pondok Indah? Kita sekarang udah buka, yang di Campbell udah buka, yang di Pondok Indah udah buka, di PP udah buka, Oh, yang di wow. Lotte sebentar lagi buka. Wow, jadi serentak Yang ya? Good Diner udah buka SCBD. Wow, keren banget. Ini namanya Nadia. Nadia ini art director kita. Dia baru balik dari UK. Dia di UK itu ngambil textile design. Jadi dia Oh, punya oke. banyak banget pertanyaan. Oke. Silakan Nat. Ini gue gedein dikit ya. Iya gitu. Ayo Nat. Pertanyaan ini sih apa namanya kepo aja dari yang awalnya gimana sih kalau lengkapnya ceritanya kalau pas balik ke Indo terus nge-DJ terus lanjut ke bisnis apa ya maksudnya how do you build your confidence gitu bikin apa namanya bikin semuanya sampai sekarang gitu. Emang harus nekat ya kalau harus Gak gitu nekat ya. sama harus percaya sih. Waktu itu mungkin emang kalau gue itu percaya sama creativity sama creatives ya. Ya. Karena mulainya dari musik gitu kan, bahwa creativity sama creatives itu bisa merubah dunia gitu. Betapa kita sudah terhibur dan berubah hidupnya oleh musik, oleh datang ke acara musik, datang ke festival gitu-gitu kan. Dan akhirnya kita waktu itu terjun ke situ gitu kan, sekolah gue bisnis, tapi gue mikir gue bisa berbuat sesuatu dengan my knowledge and the power of business untuk the creative industry gitu, sama sesuatu yang mungkin lebih puas gue ya kalau creatively I can express gitu. Dan waktu itu kan gue mulai nge-DJ segala macam, contohnya it was going well. Awalnya emang purely untuk menghibur orang, tapi lama-lama bisa jadi pendapatan gitu kan, bisa ngidupin orang banyak gitu sekantor, bisa bikin kantor, bisa ngidupin satu scene gitu dengan yang kita lakuin. Nah dari situ ada confidence-nya untuk akhirnya loncat ke passion berikutnya selain musik. Di waktu itu mulai dari sneakers, terus akhirnya ke produk ya, ke fashion segala macam. Dan akhirnya bikin platform untuk bisa membantu scene di fashion sama the rest of creative industries aja gitu. Emang karena I like cool things gitu kan. Dan dari DJ udah sering ditanya orang tuh, lo pakai baju apa, lo pakai jam apa, pakai because they believe you in music. Karena pilihan kita yang mengkurasi musik, jadi percaya juga untuk mengkurasi fashion dan lain-lainnya gitu, barang-barang. Which is always natural kan, selalu musik sama Ya. fashion itu selalu erat ya. Fashion, yes. Pop Contoh culture. kayak ya gitu, orang yang seneng hip hop pasti pakaiannya ketahuan, anak indie ketahuan, anak metal ketahuan gitu. Jadi emang dari dulu udah erat. So actually naturally pindah ke sananya masuk akal gitu buat kita gitu kan. Plus the power of internet sama community gitu kan. Makanya kita yakin gitu bisa gitu dari situ. Kan waktu lu masuk balik ke Indo kan waktu itu DJ kan belum terlalu gimana gitu ya. Jadi lo maksudnya salah satu yang lumayan kekeh gitu, kekeh untuk kayak ayah gue nge-DJ aja, walaupun mungkin belum gignya belum banyak atau apa segala macam. Belum. Itu Belum banget di dunia juga ya. Kalau sekarang denger DJ gitu kan private jet sama ya, apa tuh si Z atau siapa rumahnya 16 juta di iya, Hollywood gitu kan.
Waktu kita mulai sama sekali nggak seperti itu gitu. Jadi emang it's a craft, kayak it's a passion gitu, kayak ini ada musik segini banyaknya di dunia, kita ngerasa bahwa people should hear it gitu kan, di suasana yang kita bangun sama di urutan yang sequence yang kita bikin gitu, kita maininnya. Nah pada waktu itu emang was not glamorous pada waktu itu kan. Sekarang semua banyak anak muda pada mau jadi DJ gitu. Pada waktu itu kayak ngapain lo jadi DJ gitu. Cuman there was a small scene. Ini orang-orangnya early adopter banget. Basically orang-orang yang sekarang datang ke acara-acara kita itu sekarang ya they own restaurants, they own like brands, they own segala macam gitu kan. They start their own music thing and businesses. Early adopter pada waktunya gitu. Mereka influential pada waktunya sebelum ada social media dan lain-lain. So it was satisfying for me to do gitu. Dan tambah dibilang ngapain lo nge-DJ gitu kan, tambah gue bersemangat bahwa kadang hal-hal yang kreatif dan orang nggak tahu tuh dibilang nggak bagus gitu kan, padahal nggak tahu cerita di belakangnya. Gue bisa employ berapa puluh orang, gue bisa ngasih suatu platform, bisa jadi performer sama promotornya sama desainernya sama artisnya bisa kita hidupin gitu dari yang kita lakuin. Pada at one point we were managing like a few clubs at one time gitu. Selain terus bikin festival segala macam, akhirnya jadi mulai banyak bikin event-event buat companies juga kan akhirnya. Gitu. Iya, yang gue admire ya dari sepak terjangnya lo tuh adalah in a way kan ada pebisnis yang ambisius, yang agresif, yang kelihatannya benar-benar ambi gitu. Sedangkan kalau lu kayak ngejalaninnya kayak santai, tapi jalan terus ada progress, selalu ada surprise. Nah itu tuh sebetulnya banyakkan opportunity yang nyamperin lo, atau sebetulnya lo memang cara hidup lo adalah kayak gitu aja, kayak perbanyak network, ketemu orang, jajakin aja, percaya nggak percaya nekatin gitu, atau gimana? Jawab passion di itu ya, mungkin kita kok di bidang kreatif itu ada suatu passion about new and different things gitu kan. Itu kerjaan kita gitu, to bring that to the world gitu kan. Nyari sesuatu yang lebih baik, kita ekspresikan, kita kasih lihat gitu ke orang. Ya itu has been my passion to do that. Kadang-kadang nggak sesuatu yang baru banget, tapi yang lama, tapi yang iconic, tapi yang harusnya orang tahu lebih banyak gitu kan. Di antara yang baru banget sama yang iconic gitu kan. Di situ tuh menurut kita menarik banget ketemunya gitu. That whole hipster culture sebelumnya, sekarang namanya nggak tahu apa. Belum ada namanya lagi. Untuk orang-orang yang peduli sama hal-hal yang beda, bercerita gitu kan, punya sejarah, dibuat dengan hati, mungkin artisanal kalau di makanan segala macam ya, di produk juga ya, crafty segala macam. Nah itu kan jadi besar banget gitu kan, it's being done at scale gitu, karena distribusi sekarang udah digital, informasi sekarang di spreadnya juga banyak digital, it's easier to spread things. Jadi yang dulu bilang, oh nih yang lo lakuin terlalu niche gitu kan, audiensnya berapa sih gitu, yang mungkin di negara kita cuma 1.000 gitu, tapi kalau dikali sekarang karena bisa dikali berapa ratus negara, artinya ya niche-nya itu jadi gede juga gitu kan, jadi worthwhile untuk ngelakuin. Nah tapi menemukan hal-hal yang baru dan dilupakan segala macam itu has been a passion. So orang-orangnya pun, produknya pun gitu. Jadi itu emang sehari-hari itu yang kita cari. Tapi kedua juga karena emang kita we don't try to sell to everyone gitu kan. Kita cuma mau ngejual ekspresi kita gitu ke orang-orang yang kira-kira juga sama gitu kan, berpikir sama atau same interest sama mindset gitu kan. Jadi suatu komunitas besar gitu. Nah lama-lama akhirnya kita dicari orang juga untuk ya let's say brand-brand yang mau masuk ke community itu atau ke segmen itu, akhirnya kita juga dicari gitu. Jadi emang we do our own thing, kadang-kadang idealis banget dan artsy banget dan beda gitu. Tapi at the same time juga kita banyak di approach sama brand-brand yang they have kind of same values, mau inovasi, mau sesuatu yang baru, mau track influential orang-orang yang influential, bukan influencer ya, tapi yang influencer. Ya, influential. Influencer juga gitu kan, tapi sekarang basically ya you can pay for that.
Jadinya ya the whole combination of that has become what we are passionate about, what we are good at akhirnya gitu kan. Jadi akhirnya dicari. Jadi emang kadang-kadang kita mesti nyiapin diri untuk dapat opportunity gitu kan. Nah kita that we don't try to sell to everyone, kita juga cuma mau mengarah ke orang-orang yang peduli sama cool culture, pop culture, hal-hal yang indie dan segala macam. Akhirnya kita di approach sama brand yang akhirnya mau online ataupun kolaborator yang mau online ke situ. Terus kalau misalkan yang waktu awal ada pandemi ini kan pasti kan tokonya kan sempat tutup gitu. Terus itu tuh ada nggak dari imbasnya dari brand-brand yang ada di Goodsdap itu ada yang nggak ada stoknya atau gimana, atau how do you tackling new normal dan ya pandemi ini? Iya, maksudnya itu sesuatu yang maksudnya di plan kita sama di risk management kita nggak pernah kebayang bahwa ada kejadian seperti sekarang ini gitu kan. Dan dampaknya obviously yang kita lakuin semua banyak kan it's about experience gitu kan. It's about humans interacting with each other gitu. Either to di toko, di event, di restoran gitu. Digital si online ini juga part of our business gitu. Cuman mainly itu adalah di situ, di orang ketemu orang dari experience. Nah, pasti kita kena banget. Dan yang pasti karena toko kita tutup dari awal itu sampai sekarang baru mulai buka, artinya kita nggak bisa jual barang-barang mereka ya, kecuali dari online gitu. Tapi online, walaupun online kita naik banyak, tapi nggak nutup sales kita yang di offline, karena itu gede banget gitu kan. Jadi yang pasti terdampak semua ya. Kita terdampak, brand-brandnya terdampak gitu kan. And we're trying to find ways to make things better. Ini kelihatannya juga problemnya nggak akan sebentar kelihatannya. Iya, kayak tahun depan. Jadi benar-benar yang cara kita ngerjain dulu sama ke depan memang benar-benar harus berubah ya. Dan kita harus nyoba, bereksperimen, nyoba terus untuk bisa bikin sesuatu yang beda. Karena kebutuhan juga berbeda sekarang. Jadi dampaknya luar biasa. Hebat. Total bisnis lo ada berapa sekarang, Ton? Goods itu outletnya total ada outlet ada 9 ya. Di dalam satu outletnya ada yang dua, ada restoran sama tokonya. Itu kan kalau Goodsdap. Berapa belas? Total. Kalau bisnisnya kayak Goodsdap, Goodsdap itu ya platform untuk cool brands to sell to cool people yang ada semua di toko-toko fisik sama online, www.goodsdap.com. Kita ada Bright Spot, yaitu once a year event platform juga ya, yang terakhir tuh kita yang datang 80.000 orang selama 4 hari, ada 230 brand yang terakhir, waiting listnya 300. Itu kita mendiscover sama untuk brand-brand pada showcase koleksinya, produk-produknya gitu, sama tempat people kayak creative individuals to come and see what current creativity is going on. Di situ ada orang jualan di produk, di fashion, ada di food yang lagi seru banget tuh kemarin-kemarin, ada di musik, ada di banyak workshopnya juga, orang bisa belajar bikin-bikin, orang bisa belajar dari orang lain segala macam. So it's just it's a platform for creativity gitu. Giving opportunity to creativity juga. Ada juga Feature 10, itu kita sebenarnya mempromot music ya. Yang kemarin pandemi, obviously semua event ke depan kita harus stop semua, jadi kita pindah ke online ya, pindah ke streaming. Jadi kita setiap hari Sabtu ada streamingnya di nama channel kita Echoes Indonesia di YouTube. Gitu. Jadi in the plans ada beberapa. Ada festival musik, ada segala macam. Nanti Bright Spot juga kita mau bring online. We're coming up with the whole kind of experience biar seru gitu. Gitu. Jadi ya. Even though nanti udah buka, orang boleh pergi. Nggak tahu ya. Kita ngerasa kalau kayak bayang ke Bright Spot gitu yang orang dempet-dempet gitu. Rame banget gitu kan. And that's why people go gitu kan. Nah tapi kedepannya mungkin nggak akan bisa sepadat itu. Jadi emang apapun yang terjadi di fisik harus ada di augment di online gitu ya, di digital gitu. Jadi at the same time misalnya Bright Spot terjadi, ada online-nya juga yang seluruh dunia atau paling nggak di seluruh Indonesia orang bisa datang ke Bright Spot gitu. Jadi emang we're investing in that. Malah mungkin makin gede ya, maksudnya dengan nggak harus offline gitu, malah justru bisa reach out lebih gede lagi ya pasarnya ya.
Ya, if you can do it potentially ya, artinya kan pasarnya jauh lebih besar ya. Masih dengan streaming kemarin dibuktikan kita back in the days di acara fisik 1.000 orang, di streaming average kita kemarin 4.000 5.000 orang gitu. Jadi emang kalau secara reach-nya, secara dilihatnya orang lebih gede di digital. Cuman emang cara memonetize-nya sama bikin experience-nya seseru di offline itu adalah challenge-nya sekarang. Iya sih. Pernah pusing nggak sih lo ngurusin apa sih apa kayak nggak bisa tidur karena sesuatu atau gimana kok kayak Banyak banget yang diurusin. banyak banget yang diurusin gitu. Iya, kalau nggak bisa tidur sih selalu nggak bisa tidur. Kadang-kadang bukan problem pun kayak ada ide baru pop up tengah-tengah malam terus jadi kepikiran gitu kan, buka komputer segala macam. Tapi di era sekarang juga ya ini jadi lebih banyak worry-nya ya, bahwa ya so uncertain gitu, kita nggak tahu ke depannya mesti gimana gitu ya. Nah, akhirnya yang kita pasti kita harus lakukan adalah kita harus sangat-sangat inform, kita harus sangat-sangat fleksibel dan opportunistic ya. Maksudnya kalau ada kira-kira need baru kita harus bisa ya. harus mau ya kita harus coba. Benar. Kita akan gagal gitu, mungkin coba 10 gagal 8, yang 2 itu yang will be the new way of doing things gitu. Waktu kita mulai streaming musik kita nggak tahu akan ada audience apa enggak, kita nggak tahu akan ada sponsor apa enggak, tapi taunya pas udah jalan berapa lama sekarang mulai ada sponsor gitu. Ntar beberapa bulan ke depan juga sponsornya udah mulai kelihatan gitu kan. Jadi you just have to sometimes do it gitu. Kalau kita emang terus stres dan kita nggak berbuat apa-apa, tambah kita nggak akan bisa merubah apa yang kita lakukan ya gitu. Jadi emang harus positif dan harus mencoba terus. Ini nyambung nih, tadi pertanyaannya kan ngomongin sukses kan, gue ngeliatnya kayak everything tuh di tangan lo berasanya kelihatannya gampang, ada Midas touch-nya gitu ya. Everything you touch itu turns into gold. Nah, ada gagalnya nggak sih yang orang nggak tahu gitu, yang orang nggak tahu yang mungkin bikin lo jadi human. Kalau gagal lebih human dikit gitu. Iya, banyak sih kegagalan, sebenarnya lebih banyak daripada kesuksesan pastinya ya. Tapi semua itu ya, maksudnya untungnya di media nggak diberitakan gitu kan. People don't talk about it, which is good. Yang artinya pelajarannya adalah it's okay to fail. It's not the end of the world gitu kan. Kalau kita emang mau nyoba sesuatu, tapi make sure failure-nya nggak terlalu besar secara impact di finansial kita segala macam gitu kan. We have to try small things gitu kan. Kalau itu berjalan dengan baik, we do more of it. Gitu. Yang nggak jalan kita nggak usah takut untuk gagal dan bunuh gitu kan. Nah dari situ kita belajar, kita udah lebih baik buat kedepannya. Tapi banyak sih waktu itu kita nyoba jadi distributor bir dari luar negeri sama teh organik gitu kan. Awalnya cukup berhasil, taunya masalah dengan lebih ke ini sih importing urusan yang bukan ke marketing sama produk gitu, which was okay. Tapi taunya urusan sama cara masukin barangnya segala macam itu yang bunuh kita. Contohnya ada gitu. Ada beberapa ide within what we do now, kayak bikin suatu brand, taunya nggak jalan, atau bikin produk yang kita yakin nih bisa jual 1.000 biji gitu, taunya cuma jual 100-200 gitu bisa. Itu ada juga. Nah, tapi dari situ kita belajar kedepannya apa yang jalan gitu. Nah, anyway kalau kita nggak nyoba, we don't know. You have to make an omelet, you have to break some eggs. Nah, that's right. Tapi untuk pastiin jangan pakai telurnya terlalu banyak ya, rugi nanti. Kita coba bikin sedikit dulu. Oke. Jadi failure banyak. Waktu aku pertama datang ke sini nge-DJ ditolak di semua tempat. Oh iya. Main setengah jam diusir di hampir semua tempat aku nge-DJ. Ini Kenapa? musiknya terlalu idealis, genrenya. terlalu aneh gitu kan. Dan nanti dari situ karena di kick out dari DJ booth berkali-kali, akhirnya bikin acara sendiri. Oke. Gitu. Jadi it's okay. It's fine. Cool. It's okay to fail. Tuh tadi ada yang ngomong tuh, Bootstrap ex Kanye West dong. Wah, gila ya. Nah, itu menarik banget ya Kanye West, jadi ngomongin Kanye West kan. Terakhir dia bilang mau jadi presiden kan. Iya, katanya gitu. Tapi sebelumnya ada yang menarik ya. Dia harusnya benar sih. Dia jadi udah sign deal sama Gap ya. Kan Gap as we know udah jadi langsung naik ya sahamnya. Iya udah langsung naik. Cuman Gap terakhirnya udah ya pelajaran buat kita ya, udah nggak terlalu relevan gitu ya as a brand. Iya benar. Mungkin let's say Uniqlo
has outgap the gap gitu kalau menurut kita ya. Yes. Basics lah apa, Uniqlo juga agak Americana gitu kan. So, Uniqlo is a better gap. Gap secara organisasi dia nggak bisa inovasi, nggak bisa ngikutin zaman sama ngikutin keperluan orang gitu kan. Nah makanya sekarang ya kabarnya dia udah mau not doing so well gitu. Nah terus sekarang Kanye masuk, ya menurut gue bisa jadi sih itu jadi di revive sama Kanye. Iya. Itu kan karena Kanye ya gimana dia ya he's super relevant gitu kan. Bener-bener semua yang dia lakuin dengan kegilaan dan keanehannya dia, it works. Misalnya the whole kind of streetwear, ke fashion, ke luxury segala macam juga ya, he's behind all that. Virgil Abloh dulu orangnya dia gitu kan. Jadi some interesting things going on di situ sama Kanye. Jadi kalau collab sama dia ultimate. Pernah ada yang nyesel nggak dilakuin nggak sih? Ini kan kayaknya semua dilakuin. Kalau misalnya not doing well ya tinggal di revise atau di adjust. Ada yang pernah nyesel nggak dilakuin nggak sih? Mungkin ada satu sih yang karena COVID ya. Jadi waktu itu sebenarnya bulan April akhir kemarin itu kita harusnya bikin bright spot di Los Angeles, di LA. Oh iya. Sebenarnya udah ke-setup semua tempatnya, partner di sana gitu. Tapi karena kena COVID, jadinya mau nggak mau harus mundur. Nah ini berita dari teman di sana, LA ditutup lagi. Jadi kemarin restoran udah boleh buka, bar udah boleh buka, sekarang nggak boleh buka lagi karena kasusnya di Amerika lagi naik lagi. Begitu. Jadi teman-teman di sana lagi mikir nih gimana ya kalau kayak gini terus. Kalau ini berjalan bahwa case-nya turun, case-nya naik, case-nya turun, they have to change the way they do business gitu kan. Kalau dia restoran atau dia fashion brand, toko gitu. Jadi very interesting times. Orang semua lagi nyoba untuk cara yang baru ini apa gitu. Dan sebenarnya jawabannya belum ada. Karena semua masih nyoba gitu kan, semua baru buka ininya otaknya, terus mereka lagi nyoba cara baru lah gitu ya. Kalau food obviously ke delivery, kalau physical stores basically fokusnya semua ke digital, ke online sebisanya, tapi ya kadang-kadang not that easy juga gitu. Tapi harus dicoba. Mungkin Good Sedap mau bikin special outfit untuk pandemi yang benar-benar kayak anti-virus. Iya sih, kemarin kita yang pasti masker, kita bikin masker udah cetak berapa kali habis terus gitu kan. Obviously there's a need for itu gitu kan. Suruh yang tambah masker bisa gaya-gaya kan kayak kalian gitu. Jadi bisa dibuat. Ini yang sih itu ya, yang masker masker kita yang versi goods-nya juga ada. Itu bagus banget. Jadi seperti itu. Nah, terus sekarang juga kebutuhan orang mungkin udah berbeda ya, apa yang dia perlu beli. Kalau dia ngantornya nggak terlalu banyak, mungkin baju kantoran seperti itu nggak dibutuhkan. Mungkin celana nggak terlalu dibutuhkan sekarang dibanding dulu. Tapi yang mungkin dibutuhkan sekarang, kalau goods kan it's about curation of things around your life gitu kan. Kan kita di goods pernah jualan koper, pernah jualan Mini Cooper, pernah jualan sepeda, pernah jualan. Iya, jadi basically Rocking horse. Iya, rocking horse, exactly. Untuk kita basically kita kategori agnostik, maksudnya kita nggak peduli kita jualnya apa, yang penting barang itu kita jualnya ke siapa dan pemilihannya secara estetik dan arahannya itu yang seperti kita suka gitu, scene ini gitu kan, scene-nya kita gitu. This whole hip kind of cool hunting scene gitu. Nah jadinya kita juga bisa artinya pindah ke makanan, karena makanan sekarang yang pasti kebutuhan makanan orang harus makan sehari 3 kali gitu kan. Jadi mungkin apapun di sekeliling makanan sama masak will be a big thing. Jadi ya we're ready to go there also. Gitu. Ini tinggal kita ngajakin brand-brand juga, kan kita platform juga ya. Jadi kalau ada yang punya brand makanan, package food, ada yang punya brand homeware segala macam, kita lebih banyak nyari ke arah sana juga gitu. Jadi silakan kita berbicara. Ya bisa berarti ya kolaborasi kayak gitu open ya berarti Good Sedap ya. Ya sangat open. Sangat kolaborasi adalah ya salah satu yang fokus kita.
ada dream collab nggak sama siapa inspirational artisnya Mas Anton atau gimana ada yang kayak pengen banget gitu sama siapa atau gimana? Internasionalnya banyak sih sebenarnya ya. Kanye West tadi ya. Kanye West. Amin. Kita ikut bangga kalau bisa. Sih, keren. Heeh. Banyak sih, tapi sebelum di luar juga di lokalnya masih banyak banget gitu yang kita pengen kolaborasi. Kan kemarin kita lumayan heboh tuh dengan kolaborasi dengan Indomie, dengan orang tua, Iya. gitu kan. Basically a lot of the local culture itu mungkin, apalagi sekarang ya, walaupun internasionalnya penting, tapi yang lokalnya juga banyak banget yang kita belum sampai ke situ. Dan mungkin juga artinya as time goes by gitu kayak berubah, kayak waktu itu mungkin anggur merah sama orang tua lagi hits banget gitu kan. Nah, sekarang yang kedepannya apa nih yang kira-kira bisa jadi sesuatu yang heritage, yang dulu iconic, tapi jadi pop culture gitu kan. Itu yang selalu kita keep an eye out for that gitu, the next yang kayak kolaborasi orang tua itu. Dan harusnya banyak lagi ya brand-brand lama Indonesia yang belum dikerjain gitu, masih in terms of collaboration. Masih banyak sih. Dan individu juga ya, artis-artis, seniman-seniman masih banyak, musisi juga masih banyak. Di bidang lain mungkin arsitek pun kita bisa ajak kolaborasi untuk bikin sesuatu. Banyak sih, it's endless like all these creatives yang kita bisa kerjasama, lokal dan luar negeri. Tuh ada Dipa tuh. Hai Dipa. Oh ya. Baru join. Kalau satu pertanyaan dong. Iya. Jadi setelah kan kalau mau ngeliat ya, justru orang lain tuh biasanya menempuh jalan lain ya. Kalau Anton tuh kayaknya malah nyiptain market instead of ngikutin market. Effortnya kan gede banget. Tipsnya apa sih buat para ya mungkin Nadia nanti someday bikin brand gitu ya. Dia mungkin tetap punya idealisme tapi mau menciptakan market tuh apa sih patokannya, gut feel-nya bener atau gut feel-nya salah gitu. Iya. Susah sih, tapi yang pasti satu kita harus aman dulu ya secara kalau ini bisnis ya, creative business is a business gitu kan. Yang artinya kita mesti balancein sesuatu yang sangat idealis sama sesuatu yang kita tahu akan menghasilkan buat tim kita gitu kan. Dan akhirnya kalau kita berjalan akhirnya lama-lama kita tahu lah kira-kira apa yang bisa kita lakuin yang bisa nge-serve dua-duanya. Tapi secara brand atau secara brand diri juga gitu kan, kayak untuk kayak gue bersama brandingnya juga kayak that's what I have to do gitu. Jadi emang itu udah di core value gue gitu kan. Jadi kalau terus tiba-tiba bikin sesuatu yang sangat-sangat mainstream dan udah dilakukan orang lain gitu, jadinya malah dipertanyakan, kepercayaan ke kitanya juga hilang gitu kan. Nah tapi yang itu tadi kita mesti hati-hati ya. Salah satu caranya adalah doing small things. Yang akhirnya kalau do more of what works gitu, yang berjalan dengan baik, you do more of it gitu. Yang pasti berkolaborasi ya, contoh kayak kita sama Indomie gitu. Indomie is a huge brand gitu kan, dan bisa di leverage lah dari marketing powernya dia. Kita lebih kecil gitu kan. Nah di situ juga it's like a growth hack lah. Kita kerja sama dia, kita bisa jadi gede gara-gara dia. Tapi secara kolaborasinya nggak dipaksa gitu, emang karena basically Indomie itu di pop culture lagi kuat banget gitu kan. Satu dia ikonik. Indomie pun butuh lo gitu untuk membuat jadinya tuh no longer noodles tapi jadi pop culture ya kan. Jadi pop culture. Iya, maksudnya nggak kita doang gitu kan, udah maksudnya si Rich Brian juga masak itu segala macam gitu kan. Tapi itu bisa dibaca kan, we just have to be able to ngebaca kira-kira apa yang mulai naik ke permukaan gitu kan. Kalau di permukaan basically udah mainstream gitu kan. Tapi ini kita mesti ngebangun skill sama kepekaan untuk ngebaca kira-kira apa yang lagi naik gitu kan. Itu dari baca, itu dari ngobrol sama orang, itu dari membuka otak kita ke hal-hal yang baru yang kita nggak biasa pun gitu kan. Kadang-kadang yang kita nggak suka pun, tapi itu yang lagi naik gitu. Kayak disiplin itu emang mesti kita bikin untuk bisa nge-spot tren, ataupun bisa beli trend report kali ya. Kan di dunia ada bisa beli trend report cukup mahal gitu kan. Tapi sebenarnya kayak kita nongkrong sama teman-teman, ngeliat Instagram, udah tahu patokan kita untuk
ada orang yang early adopting yang dia selalu cari ini kayak Dipa tadi kan selalu ada sesuatu yang baru secara yang dia pakai, yang dia lakuin. Dia lagi vegan sekarang, dia lagi senang meditasi. That's gonna be a big thing gitu kan ke depan, apalagi di era sekarang gitu. Jadi dari situ bisa bikin suatu kesimpulan kalau udah cukup banyak yang gitu, artinya gitu. Nah tren terakhir adalah sepeda. Sepeda lagi gila banget di Jakarta. Gue nggak tahu di kota lain ya, tapi di Jakarta tuh lagi gila banget. Dan di dalam scene sepeda yang lagi menggila ini, kemarin gue ke toko sepeda, asli mau benerin sepedanya anak gue, ditolak di 3 toko, saking penuhnya. Inden Gitu, sekarang mereka juga kalau saking dulu, kelabakannya gitu. Terus barang-barangnya di toko-toko sepeda pada habis segala macam gitu. Nah, tapi di dalam scene-nya sepeda juga bisa di breakdown lagi kayak sekarang nih yang lagi ada yang dulu mungkin fixed ada gear kita Polygon, bantu mulai. Nah, sekarang tuh sepeda mountain bike yang vintage itu yang lagi kayak dicari orang. Harga-harga bekasnya lagi naik, Instagramnya lagi banyak kayak gitu-gitu. Itu lo lagi jual semua tuh? Iya sebagian, kebanyakan sepeda. Banyak banget. Mau dilelang Kebanyakan langsung. sepeda deh. Dijual ntar cari lagi yang vintage lagi gitu. Ntar dijual lagi bisa. Ada yang nanya. Ada yang nanya Ada tuh. yang nanya, ada strategi komunikasi khusus nggak buat memasarkan sesuatu yang marketnya segmented? Jawabannya adalah iya. Karena di segmen berbeda dan di within that segment kalau untuk dipecah-pecah lagi cara bicaranya mesti beda gitu kan. Obviously untuk yang di full culture scene ini lo nggak bisa terlalu jualan ke mereka gitu. You sell by not selling gitu kan. You sell by storytelling segala macam gitu. Tapi untuk di pasar yang lebih luas gitu, sort by price sekarang kan dari social media dari harga gitu. Nah kalau untuk yang segmen ini lebih ke cerita, lebih ke community gitu kayak ya sekarang jualan ke scene sepeda di sepeda mountain bike vintage tuh cara bicaranya gimana, estetika fotonya juga beda gitu kan. Terus ya gitu yang low post juga beda, nggak bisa jualan katanya, contoh kayak gitu. Jadi emang beda ya. Ya. Apa jangan-jangan Dan itu berubah terus juga sih Pak, karena ya itu trennya cukup cepat berubah gitu menurut gua sekarang. Tren tuh sekarang lebih cepat berubah dan kita mesti ahead of it, atau kayak yang we try to do is try to create it juga gitu kan. Tadi gue ngeliat Instagramnya, gue mikir jangan-jangan Anton lagi mau siapin toko sepeda atau brand sepeda nih. Nah itu ada seeding hint sepedanya gitu kan, sepeda vintage-nya. Terus ada scene yang lagi bersepeda kemana, ke Bakmi apa gitu, Bakmi Abun. iya benar-benar ya gitu. Pastinya emang karena marketnya kita lagi interestnya lagi banyak ke situ ya. Itu tadi kan ke depannya kayak apa yang kira-kira opportunity tadi ya ke depannya salah satu itu gitu kan, kita ngeliat orang sekarang lagi banyak masak di ini kita di Instagramnya kelihatan lagi banyak naik sepeda luar biasa, banyak naik sepeda, dan harusnya secara itu kita bisa jadi provide things for them juga gitu kan. Mungkin brand-brand ada banyak yang lebih sepeda centric gitu jualannya, dan kita bisa bantu untuk jual itu gitu. Oke, berarti benar tuh. Ada caranya gitu ya. Barang-barang rumah, tanaman luar biasa, tanaman gila-gilaan. Iya, sekarang beli sepeda inden. Jadi kayak sepeda inden beli tanaman juga mahal banget kan, yang tadinya berapa jadi berapa. Benar. Pokoknya ngerapihin kamar, ngerapihin rumah itu jadi sesuatu banget gitu kan. Sekarang, karena kita fotonya banyak kan di rumah, perginya kan jarang-jarang ya. Mudah-mudahan. Sekarang rumah itu bukan transit, rumah itu semuanya kan. Kantor, iya benar. Semua. Tadinya rumah buat numpang tidur doang ya. Iya. Sekarang rumah jadi utama di situ. Iya, kita betul. Meeting di situ, ini yang kayak sekarang buat Zoom. Kerja, bikin lagu. Iya. Terus semua ada di situ ya. Ada apa aja tuh? Kasih tur dong sedikit. Mejanya. Ini sekalian buat nge-zoom. Karena sehari berapa kali Zoom meeting sampai bosen. Habis itu bikin lagu di sini, nyari lagu di sini. Biaya internet sama listrik meningkat ya. Iya parah sih. Parah ya. Nih sekarang internetnya juga lagi parah nih karena nggak boleh nyebut ya. Nyebut brand. Nyebut brand nggak apa-apa. boleh.
mesti ganti. Taunya internet tuh pentingnya bukan main. Gitu. Anton sendiri setiap hari tuh berarti kegiatannya tuh ngapain aja sih dengan bisnis yang masih jalan semua gitu? Monitoringnya gimana? Sekarang paling aku ngantor masih on and off ya, jadi mungkin seminggu 2 kali, seminggu 2 kali ke kantor, ke outlet seminggu 2 kali, sisanya meeting di Zoom sih masih kebanyakan. Ini lagi planning buat Bright Spot, ya kan, antara bisa nggak sih nanti kita Oktober ada Bright Spot fisik gitu, kalau nggak kita lagi nyiapin yang online, yang virtual. Buat Fisher 10 juga intinya eventnya sampai akhir tahun semua virtual sih kelihatannya, lagi nyiapin festival, nyiapin weekly eventnya yang virtual. Buat Goods masih berjalan terus, kita lagi walaupun mall masih belum rame ya, tapi naik terus numbersnya, jadi kita nyiapin untuk barang-barangnya untuk gimana cara lebih rame. Restoran yang off mall lebih rame, yang freestanding, tapi yang di mall semua juga numbersnya naik. Jadi mungkin within 1 month akan mulai kembali ke normal gitu kelihatannya. New normal lah ya. Iya. Karena kita juga dibatasin kan 50% dari kapasitas segala macam. Jadi semua ada di-adjust untuk pernyataan yang baru ini sih secara bisnisnya juga. Gitu. Nah, ini kita lagi mulai adjusting as a team untuk gimana caranya providing keperluan-keperluan baru ini ke orang-orang gitu. Tapi masih sama. I think people still looking for cool new things. Cuman channelnya beda sama new things-nya ini jadi beda. Jadi lebih harus dibaca lah karena semuanya baru nih sekarang. Gue sebetulnya Passionnya orang berubah. Passion orang shifting ke rumah, shifting ke hobi buat dirinya sendiri, gitu-gitu. Jadi interesting stuff. Gue sebetulnya nunggu Good Sedap bikin ini face shield yang keren. Iya, kemarin kan kita bikin buat timnya kita, terus udah beberapa orang nanya dijual apa enggak. Iya, karena kan kalau pakai masker kan susah ya sebetulnya, kayak ngomong sama mungkin ya karena nggak lihat muka, tapi face shield gitu. Kita malah nunggunya tuh justru brand-brand yang kayak Good Sedap atau ya misalnya apa brand yang ada di dalam Good Sedap tuh bikin sesuatu yang emang buat penampilan. Sekarang kan tuh udah jadi kayak aksesoris. Iya bener ya, masker obviously definitely udah jadi fashion accessories. Iya, jadi ngikutin baju ya kan kalau masker. Iya. Tapi face shield sih yang masih jarang banget. Iya benar-benar. Kalau ada temen si Ola juga bikin facial, kayaknya heboh banget tuh, mesti dijual ada versi goods-nya. Lady Gaga udah pakai. Oh, Lady Gaga pakai ya? Iya, udah. Iya tuh benar. Mungkin Kita perlu APD kurator yang punya taste bagus untuk ini. Iya sih, facial benar tuh. Kita baru bikin yang ada logonya untuk tim kita dulu. Saya udah ditanya. Oke. Nonton ada yang nanya creating the trend atau riding the trend, pilih mana? Jawabannya adalah dua-duanya. Oh. Kenapa itu? Jawabannya dua-duanya karena emang kalau di creative business yang tadi ya, creative business is a business kan. Biasanya tuh kalau tren kan ada grafnya ya, jadi dia bell curve gitu, bentuknya seperti bell. Early adopting-nya sesuatu yang baru itu di sini, artinya yang beli belum banyak. Tapi kalau dia udah jadi tren, itu pembelinya banyak. Nah kalau kita we're an early trend, early adopting, early majority company, namanya early majority nih yang sampai puncak gitu kan. Nah tapi kalau udah sampai puncak dia turun. Ya. Nah kalau udah turun tuh artinya udah basi lah gitu ya. Terus sampai ada yang ujung banget tuh kalau Simon Sinek bilang orang-orang yang masih pakai telepon diputer gitu kan. Itu yang udah ketinggalan banget. Nah artinya nih kalau ngelihat bell curve-nya itu duitnya sebenarnya paling banyak adalah di situ. Gitu contoh ya sekarang sepeda mungkin sekarang contoh makanan apa sih yang lagi ngetrend sekarang? Makanan tuh banyak banget ya terakhir roti pakai cream cheese sama garlic apa itu kan gitu. Jadi ada kalau bikin itu udah pasti laku gitu. Nah di situ kita dapat duit terbanyak gitu. Nah kalau kita early majority, jadi kita ngambilnya dari early adopter, sometimes creating the trend, terus pas udah naik sini, nah begitu udah mau di pick untuk kita lepas gitu. Nanti mungkin perusahaan lain yang di picknya itu diambil tuh di paling gede lah, paling gede. Iya, itu udah di mainstream gitu. Nah
Di situ ya kita buang kita lepasnya di situ. Nah, kita nyari lagi nih apa yang akan dari early adopting, dari creating tren baru ke ke apa yang ke wave yang naik itu. Nah, jadi jawabannya ke itu adalah dua-duanya. Kita harus nyoba selalu untuk membuat tren baru, tapi 95-99% itu akan gagal, which is nggak apa-apa, gitu kan. Tapi 1% itu kalau berhasil itu kita bisa jadi trend setternya, bisa jadi yang pertama ya, first mover advantage-nya gitu. Tapi jangan lupa untuk ride trend juga. Pernah ini nggak sih kan kalau bukan riding lah ya, kalau early adopter gitu kan memang harus cepet banget geraknya. Terus misalnya tiba-tiba udah ada yang duluan gitu, terus jadinya mundur atau nggak jadi atau gimana? Kalau udah ada yang duluan? Tergantung sih, lihat-lihat situasi. Karena sebenarnya banyak hal yang kita lakuin juga kita bukan yang pertama gitu kan. Tapi mungkin seringkali kita mungkin punya Instagram following lebih besar, kita punya outlet gitu kan. Jadi kita punya sedikit power untuk bisa nge-push itu gitu. Tapi kalau itu udah terlalu banyak kita enggak gitu. Cuman kalau early dan itu jadi suatu tren yang mulai atau di luar negeri jadi tren, biasanya sering kita adopt ke sini. Gitu. Ngambil tren dari luar negeri oke, as long as kita nggak nyontek. Ya kan? Yang kita bikin itu bukan contekan, tapi inspired by, tricky ya. Tapi itu kadang-kadang ya dipakai sama semua banyak brand lah. Everyone inspires everyone else gitu kan. Asal kita nggak nyontek. Jadi mesti twist sedikit. Mesti di-adjust, kasih tahu dong brand yang lo pakai sekarang dari ujung kepala ujung kaki, dan kenapa pilih brand itu? Gue pakai kaosnya nih Goods for Good. Jadi emang kita waktu itu bikin koleksi dan kita akan bikin lagi yang berapa persennya kita kasih buat charity. Jadi ini produk bikinan sendiri. Kalau topinya Uniqlo ya nih ya, nggak tahu apa nih, ngangkat doang topi dari situ. Kacamata, aduh, ntar jatuh. Oh, kacamata tuh, oh iya. Ini kacamatanya British Eyewear. Oke. Kenapa pilih brand-brand itu? Maksudnya kalau brand favoritnya apa? Brand favorit banyak banget ya. Yang pasti gue selalu sebisanya ngebelain brand-brand lokal. Karena ya banyak banget yang bagus ya. Semua brand-brand yang di Goods sama di Bright Spot kan intinya we have a part in curating everything gitu kan. Jadi yang pasti ada di situ udah pasti have our full endorsement, and I even belanja mereka juga gitu kan. Jadi sebisanya gue belanjanya brand lokal bukan brand luar sih. Sebisanya gitu. Tapi brand luar juga banyak yang kita look up tuh sama ya sekali-sekali beli. Apa? Gitu. Yang di luar. Obviously kalau gue banyak mungkin yang lebih ke street kali ya, merek-mereknya. Gitu. Banyak lah. Siapa tuh infonya? Kemarin menurut gue yang menarik siapa ya streetwear ya. Gue banyak brand kecil-kecil juga kemarin di LA menemukan beberapa. Itu ada waktu itu kita masukin juga sih Carrots, itu menarik, Babylon. Kemarin yang menarik ya Fear of God tuh menarik ya karena dia bikin suatu koleksi sama retailer gede gitu. Yang namanya Essentials, cuman jualnya di retailer itu di PacSun gitu. Terus sekarang dia kolaborasi sama Zenya gitu kan. Menarik sih. Karena unexpected. Gitu. Kenapa nggak masuk ke media, bisnis media, maksudnya publishing atau apa gitu? Karena kan udah punya community base gede banget ya. Apa udah ada ya? Jawabannya akan iya sih. Kan iya. Yang pasti ya menurut gue sih semua bisnis harus jadi a good media business kan. Emang karena tadi kita bahas bahwa the best way to sell to target market kita adalah by storytelling gitu kan. Bukan dari ngejual ke mereka gitu. Jadi emang jadinya cara terbaik untuk kita menjual adalah kita menceritakan mereka. Jadi emang sekarang kita lagi belajar untuk basically jadi media company gitu. Rada susah karena kita nggak biasa gitu kan. It's a different skill set sama mungkin timnya yang dibutuhkan juga bukan dari retail atau dari anak-anak online gitu kan. Jadi lagi adjustment cuman ya kebaca artinya emang kita harus lebih ke sana arahnya.
Ini gue mencoba men-trend forecast lo. Kebaca artinya. Itu yang lagi gue baca setiap malam adalah gimana caranya gue jadi brand kita jadi media brand juga yang gitu. I mean it's about ya sebenarnya sama ya, ada yang bilang ke gue orang dari luar sih, ini orang-orang waktu itu orang Silicon Valley gitu, dia bilang gue datang ke acara lo sama ke toko lo basically is media gitu kan. Gue datang, gue ngelihat apa yang orang-orang jual, terus apa yang orang-orang lain pakai, gitu kan. Terus kira-kira ada pembicaraan apa, gitu kan, ngelihat tren. Nah, tapi media ini shoppable gitu kan. Nah, menurut dia sebenarnya itu bisa ditranslate jadi ke media online gitu. Ya intinya jadi kita menceritakan segala macam gitu. Contoh tadi, what's the newest trend this week gitu kan. Kita ngomongin misalnya tanaman di rumah gitu. Misalnya kita ngomongin tren tanaman di rumah. Nah, artinya kan di situ kita bisa satu jual tanamannya, jual potnya gitu, mungkin jual ini siraman, mungkin jual baju-baju rumah yang cocok buat nyiram tanaman gitu kan. Kayak TV media tapi versi keren gitu ya. Iya, gitu kan. Jadi intinya contextual commerce gitu jadi intinya ya. Jadi kita nyeritain and then it's giving people something kan. Masih kalau ke website kita atau ke social media dapat sesuatu informasi kan gratis gitu ya. Jadi kita ya nggak boleh selalu mau jualan gitu. Kita harus ngasih gitu. Mungkin mudah-mudahan sekali-sekali akan belanja dari kita gitu. Jadi emang gue bilang zaman sekarang cara jualannya gitu ya yang lebih efektif. Gue males gitu dijualin sesuatu gitu. Iya sih, kalau kita aja males ya, kenapa kita harus jualin hardshell gitu kan? Jadi makanya terakhir influencer marketing sama konten marketing segala macam jadi lebih efektif, lebih believable, lebih authentic kali ya, kata-kata zaman sekarang yang penting. Ya, authentic. Authenticity itu ya. Jadi nggak ngerasa dijual gitu, tapi gitu something you need gitu. Maybe you'll buy from us gitu. Hopefully you buy from us. We buy, we wait and buy. Makanya face shield-nya perlu ya. Iya, perlu. Benar ya, ntar gue tes. Iya. Kalau misalkan di luar konteks bisnis nih, Mas, apa nih bucket list yang belum tercapai, belum ke checklist? Keputus tadi. Bucket list. Bisa diulang keputus. Bucket list di luar ini, tapi di luar konteks bisnis, ada nggak yang belum tercapai? Kayak experience atau pengen experience apa sih? Apa ya? Di luar bisnis, Ton. Iya, di luar bisnis. Gue bingung ya, sebenarnya ya mungkin Selalu kerja sih ya. iya. Soalnya ya gitu kadang-kadang kalau kita jadi pengusaha gitu kayak bisnis juga jadi hobi kita ya. Karena kadang-kadang kayak nggak bisa bedain tuh, karena passion mungkin gitu ya. Gue beruntung bahwa passion gue adalah di bisnis juga gitu kan. Walaupun ada lainnya lah musik segala macam, tapi musik jadi bisnis juga. Jadinya dua-duanya itu like the same. Jadi emang gue mikirin bisnis bisa seharian penuh, tapi I don't mind. It doesn't matter gitu, karena emang gue ngerasa dengan yang gue lakuin gue bisa ini kok, nggak hanya buat gue dan tim gue, tapi juga for the scene gitu kan. Kayak gue senang dengan platform bisnis gitu, dan gue percaya bahwa kreativitas sama kreatif itu kadang-kadang suka diremehin gitu di dunia bisnis gitu, termasuk gue juga gitu kan. Gue sekolah bisnis tapi ngapain sih lo nge-DJ gitu, lo ngapain sih bikin event market gitu kan. Tapi gue yakin bahwa apalagi sekarang setelah pandemi terjadi ini, I think creativity is probably really important. Karena kreatif orang-orang kreatif yang bisa nyari cara baru gitu. Kalau kita nggak kreatif, intinya kita cuma jalan dengan jalan kita yang begini gitu kan. Kita reaktif gitu kan. Kita nggak nyoba bikin sesuatu yang baru dan beda dan merubah dunia. Kita nggak nyoba bikin sesuatu yang indah gitu kan. Bikin lukisan, bikin musik, bikin bisnis yang berarti. Dan ya karena gue percaya bahwa creativity itu penting, dan yang gue lakuin ada creative business. Semua impian gue so far, gue beruntung bahwa itu terjadi ya. Basically bahwa gue bisa dapat sesuatu dari my creativity, even music, itu untuk gue udah luar biasa banget. Gue udah feeling very blessed gitu kan. Jadi kalau kira-kira apa lagi yang gue belum tercapai,
gue udah ngidupin mimpi gue sih bahwa gue bisa bantu orang-orang kreatif lainnya sama bikin orang percaya bahwa creativity itu penting. Apalagi di era digital ini, I think even more so udah lebih terbukti lagi gitu kan. Bahwa kita nggak diremehin. Dulu gue nge-DJ kayak, ya kan ngapain lo nge-DJ gitu. Orang tua gue juga, lo tadi malam pulang jam berapa gitu kan. Terus terakhir udah, lo tadi malam omsetnya berapa gitu. Karena terus kemarin di streaming juga mereka bisa nonton YouTube gitu kan. Kayak, oh ini yang lo lakuin gitu kan. It's not so bad. Kemarin kita bikin streaming di dapur, gue sama sekeluarga. Kita nge-DJ terus yang yang lainnya lagi pada masak gitu. Nyokap bokap gue lihat ya, seneng juga gitu kan. Something different. Jadi seperti itu sih, nggak tahu gue, I don't know what else, I'm super blessed. Grateful ya. Sama ini sayang banget kita tinggal 5 menit lagi menuju jam 5. Satu pertanyaan ya. Oh, Reza Puspo. Iya, nanya whisky. Res, soalnya sekarang jam berapa aja bisa? Ini konyak. Hennessy. Karena Jadi, bisa ya, kalau di kantor kan nggak bisa gue begini. Kalau kita sekarang kantor. Oh ya? Nggak bisa di kantor. Maksudnya di kantor minum-minum gini? Atau mungkin normal bisa ya? Jadi memang mesti santai. Iya, betul. Satu lagi pertanyaan, ini kan kita jam 5 ya, udahan, sayang banget sih. Nanti kalau ada apa-apa kita tanya-tanya lagi ya. Cuma ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir adalah, kalau boleh milih, men-strip down everything, ada satu doang yang perlu yang bisa di-keep intact. Pilihannya apa? Apakah pilih wealth-nya, apakah pilih taste-nya, apa pilih networking-nya? Kalau from you harus di-sacrifice semua, di-strip down, tinggal satu, yang which one do you wanna keep? Wealth, taste, sama networking ya. Kalau gue orang networking banget sih. Kalau gue orang networking banget sih, artinya kayak I hope I try to be as nice as I can to other people. I try to do something for them yang ujung-ujungnya kalau nanti gue butuh, gue bisa dapat sesuatu dari mereka. Intinya gitu, that's the basis of networking kan. Dan gue bisa sekarang jalanin bisnis ini juga emang karena dulu basically dari gue balik ke sini pertama nge-DJ. Dari nge-DJ gue jadi punya teman-teman banyak gitu yang sekarang jadi influential gitu kan. Terus akhirnya dari nge-DJ bisa bikin events company, bisa ngerjain banyak event buat banyak klien-klien yang dream clients gitu kan, dari Nike, Adidas, cigarette brand segala macam. Yang akhirnya sekarang pas ke Bright Spot juga that same network I use untuk sponsorship, untuk buka jalan kemana-mana gitu. And all the brands that we try to work with, yang akhirnya juga kita kadang-kadang perlu sesuatu sama mereka juga kita tinggal ngomong. So for me it would be that. Okay. Definitely wealth, the wealth will come. Yeah, will follow. You do something, it will follow. Once you do something right. Nadia, ada last question buat Mas Anton? Apa ya? Yang ini deh. Dia nanya ini bahan. Dapat bahan susah kalau di Indonesia. Iya. Suka lagu, pilih keroncong apa jazz? Gue keroncong. Oke. Buat di mix. Jazz banyak yang lakuin gitu. Kalau keroncong basically it's our own. Jadi tunggu deh kalau gitu. Iya, a lot of jazz is taken, tapi keroncong ya itu menarik sih buat di ini. Mungkin habis ini gue bikin lagu keroncong yang beda. Nanti kapan-kapan kalau lagi main sepeda, kan kita nih di daerah ke arah Ragunan ya, kantornya. Nah, ada gedung warna putih gitu. Ntar kita punya Code of Love versi offline lah, bukan cuma online, tapi kita mau bikin creative hub, tapi bisa buat ini juga acara-acara. Nanti kalau misalnya itu kita kapan-kapan undang ya, Anton dan geng sepedanya atau Bright Spot atau apa versi kecil gitu. Boleh. Thank you banget atas waktunya. Thank you banget waktunya. Sampai ketemu ya Mas Anton. Sampai ketemu. Ya, Thank you guys.